salam sejahtera semua, shalom. Ya, saya percaya semua dalam keadaan baik ya, semua sehat, semua kuat dalam Tuhan. Oke, tanpa berlama-lama saya mau sharing dari Pengkhotbah. Ya, Pengkhotbah pasal yang ketiga, saya kira ayat-ayat ini tidak asing untuk kita sekalian. Dan ketika saya sharing dari Pengkhotbah 3, jangan disalah artikan, karena biasanya Pengkhotbah 3 ini banyak dibagikan ketika ibadah penghiburan gitu kan, pemakaman, kematian gitu ya. Oke, jadi ini untuk kehidupan gitu saudara ya. Oke, satu ayat saja, Pengkhotbah 3 ayatnya yang kedua. Pengkhotbah 3 ayat yang kedua. Ya, saya baca di situ, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Sekali lagi jangan curiga ya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Dari ayat 1, 2 ini yang kita baca sampai kurang lebih ayatnya yang ke-9, Anda akan menemukan selalu ada dua sisi dalam kehidupan manusia. Ya, tema kita, renungan kita malam ini, bijaksana untuk mengenali waktunya Tuhan. Sekali lagi, ya, bijaksana untuk mengenali waktunya Tuhan. Terus terang, untuk mengenali dan mengetahui waktunya Tuhan, saya kira tidak seorang pun bisa mengenalinya secara sempurna. Tapi judul kita ini adalah belajar. Kita belajar untuk mengenali. Ya, kalau belajar kan lama-lama kita jadi pinter, ya enggak sih? Murid, siswa, mahasiswa, sekolah, ya, di kampus ngapain? Belajar. Untuk apa? Untuk pinter. Lalu kepintaran itu bisa digunakan dalam hidup mereka next. Untuk cari duit, cari nafkah, kerja, dan lain sebagainya ya. Jadi bijaksana untuk mengenali waktunya Tuhan. Nah, dari ayat-ayat pasal 3 ini, khususnya dari ayat 2, saya menemukan 3 hal yang luar biasa. Saya sharing secara singkat untuk setiap saudara malam hari ini. Yang pertama, bahwa segala hal itu berarti anything, ya, apapun itu. Segala sesuatu dalam hidup kita ini ternyata ada yang pertama dan ada yang terakhir. Selalu itu. Ada lahir, ada meninggal. Iya kan? Ada malam pertama, wah, dan ada malam terakhir. Malam terakhir itu jangan sampai divorce, saudara ya. Tapi malam terakhir artinya ya salah satu dari pasangan itu harus mungkin meninggalkan, alias Tuhan panggil. Gitu kan? Jadi dalam hidup ini ternyata ada yang namanya alfa dan omega. Ada awal, ada akhir. Ada yang pertama dan ada endingnya. Nah, karena ada awal dan akhir, saya ingatkan saudara sebagai hamba Tuhan. Jangan akhiri sesuatu yang belum berakhir. Jangan akhiri. Ya, kadang situasi mengajukan alasan ke kita, udah habis nih. Ya, tutup aja. Pulang kampung aja. Ya, udah kayak gini terus gimana? Turun kasta nih. Ya, dari Champions League lalu turun ke bawah. Wah, saudara, ini lagi seru nih. Ya, minggu-minggu atau hari-hari ini ya. Jangan akhiri sesuatu yang belum berakhir. Kalau Tuhan belum berkata titik, jangan dibikin titik sendiri, apalagi tanda seru. Di atas titik dikasih garis lagi jadi tanda seru dong. Ya, kalau masih koma, ya. Di rumah sakit kalau ada orang sakit lalu, oh, kenapa? Wah, ini semaput, pingsan. Nggak bisa berbuat apa-apa, tapi masih hidup, masih bernafas, alias masih koma, masih ada harapan loh. Walaupun mungkin kecil atau sedikit, yang namanya koma itu berarti belum titik. Makanya jangan akhiri sesuatu yang belum berakhir, dan jangan berpikir bahwa masalah yang Anda hadapi hari ini begitu pelik, begitu sulit, bahwa semua sudah berakhir. Karena segala sesuatu itu ada waktunya. Jangan pakai alas gini. Ya upamanya Pak, nasi sudah menjadi bubur. Oh, kalau di Manado itu bisa jadi bubur Manado, saudara. Alias tinutuan. Wah, enak tuh, sehat tuh, saudara ya. Jadi nggak ada alasan. Dia mau nasi, dia mau bubur, sikat, saudara ya. Ya, yang penting halal, saudara, sehat ya. Jadi jangan ada alasan seperti itu. Ya, untuk S1 orang Melayu mungkin sarjana, maka dia akan menempuh sekitar 4-5 tahun. Atau bisa lebih. Selalu ada waktunya. Untuk jual fried chicken, ya,
Ada orang yang butuh waktu cukup panjang, di usia 20-25 tahun, dia berhasil buka usaha ayam goreng dan berhasil. Tapi juga ada orang yang menjual ayam gorengnya di usia 65 tahun. Saya kira semua tahu sejarahnya ya. Dan akhirnya mendunia, berhasil. Dia mau 25 tahun atau 65 tahun, dia mau 85 tahun. Ya itu mungkin permulaan bagi dia. Tapi itu adalah waktunya juga bagi dia. Untuk segala sesuatu ada awalnya. Ada orang yang kaya di usia 30 tahun. Lalu meninggal di usia 50 tahun. Sebaliknya, ada orang yang kaya di usia 50 tahun. Gocap baru kaya, saudara. Padahal tonggoe sebelah baru mati di usia 50. Ya, dia baru kaya hari itu. Dan matinya umur 80 tahun. Ya, akhir hidup seseorang mungkin adalah awal bagi yang lain. Artinya awal dan akhir setiap orang beda loh. Jangan sama ratakan. Ya, jadi jangan saudara punya pemikiran yang seperti demikian. Ada yang menemukan jodohnya dan menikah di usia sweet 17. 17 tahun. Tapi juga ada sebaliknya. Sweet 71. Ada, ya kebalikannya ya loh. Saudara ya, ada yang 17, ada yang 71. Ya, hidup baru mulai, saudara. Ada yang divorce, yang bercerai di usia 20-an, 30-an tahun. Tapi mengejutkan sekali beberapa waktu lalu ketika ada viral suami istri yang bercerai di usia 90-an. Loh, ngapain? Ya kan, orang Jakarta bilang udah bawa tanah mau ngapain lagi, istilah gitu kan. Ya, kenapa kok sampai, oh ternyata. Ya, ditemukan fakta bahwa kurang lebih 50 tahun sebelumnya si istri ini pernah selingkuh. Ketahuannya nanti ketika di usia 90 tahun. Waduh, sudahlah bro, sudah pikir wah, ya kok bisa ya? Ya jengkel, sakit hati. Cerai saja. Wah, saya pikir berdiri aja udah gak kuat, ya gak sudah. Udah gemeter semua, gimana tanda tangan, cap jempol saja belepotan sana sini, saudara ya. Aduh, ngapain sih, saudara? Sayang sekali, tinggal dikit lagi intinya kok pakai acara divorce segala. Dan akhirnya memang viral. Obama mengakhiri karirnya, gak salah, di usia 60-an ya, hampir 60 tahunnya. Tapi Donald Trump mau mulainya di usia 71. Ya, sudah lihat ya. Jadi untuk setiap orang ada awal dan ada akhir yang berbeda. Perhatikan ini baik-baik. Kalau belum tiba kairosnya Tuhan. Waktu yang sudah ditetapkan Tuhan bagi kita untuk dipulihkan, untuk disembuhkan, untuk diberkati, untuk mengalami kelimpahan yang dahsyat. Anda akan sulit, masih mau guling-guling model sirkus cari duit, susah. Ya, sering sesuatu itu begitu dekat, tapi tiba-tiba sekejap menjauh. Tapi ada juga yang kita lihat, nggak mungkin. Kenapa kok jauh di sana? Ternyata mendekat sekejap. Siapa yang menyangka? Kalau sudah tiba waktunya Tuhan, segalanya akan berbeda. Ingat pelajaran yang baik. Yang pertama untuk kita semua, ternyata dalam hidup kita Pak, Bu, segala hal dalam hidup kita ini, ada awal, ada akhir. Saya pikir-pikir ya, dulu masih agak muda, itu nyetir itu enak ya, enjoy ya. Ya sampai, saya ini paling suka nyetir Pak, Bu. Oh sama? Wah, waduh enak gitu ini. Sehati, seroh lagi gitu ya. Sama-sama suka berdoa ya, dan lain sebagainya, menyembah, berkhotbah apalagi Pak ya. Jadi kalau saya nggak nyetir, malah ngantuk. Dan saya paling sulit tidur kalau di mobil. Paling sulit. Maka saya selalu menetapkan diri memilih untuk nyetir. Entah mobil sendiri atau kalau pergi dengan rombongan. Saya memilih nyetir. Kecuali bis. Wah kalau naik bis ya siapa yang mau nyetir saudara ya. Kenapa? Sengantuknya saya, kalau orang lain nyetir nggak bisa tidur. Dan saya harus perjalanan misalnya Surabaya Jakarta 9-10 jam itu sakit kepala, nahan. Lebih baik saya nyetir karena nggak akan ngantuk. Ya, pasti itu. Ya, tapi lama kelamaan berasa juga. Ya, kemarin ke Jogja kaki saya ini ada lukanya sebelah kanannya.
Karena waktu mau pelayan ke Madura, kepleset saudara dari kamar mandi, nginjek keset, ya rupanya kaki kiri ini nyeret kaki kanan. Jadi kayak orang balet, tua saya nggak pernah balet saudara ya. Lalu kaki kanan kena tangganya. Waduh betis, tulang betis ya, wih luka. Sudah pakaian lengkap loh tinggal berangkat. Saya duduk nahan sakit, darah keluar tapi harus nyetir mobil ke Madura 2,5 jam. Ya udah akhirnya tetap berangkat. Lalu kemarin ada survei ke Jogja, nyetir ke sana kurang lebih 6 jam. Sampai Kaliurang, Jogja lagi, 1 malam saja. Kami harus cari tempat-tempat khusus untuk kami pakai, kami gunakan. Besoknya udah balik lagi, nyetir lagi saudara. Dan kaki saya tambah sakit. Ya, ternyata saya menyadari, oh menurun. Di usia muda dulu sakit bisa ditahan loh. Sungguhan, mama saya dulu kalau ada luka, saya kalau luka nggak ngomong mama saya loh. Kenapa? Orang dulu apalagi di Sulawesi itu ngasih jeruk. Waduh saudara ya. Ya mengutuki tapi mama sendiri gimana secaranya saudara ya. Itu langsung ditempelin ke luka. Memang teriak saudara ya. Itu oktavnya tinggi. Mariah Carey aja kalah saudara. Saudara ya. Sampai melotot darah naik. Ya gula juga ikut naik saudara ya. Aduh sakitnya minta ampun. Tapi sejak kecil itu karena terbiasa luka sana sini terbiasa sakit, nahan sakit. Tapi seiring bertambahnya umur, ternyata berasa juga ya. Wah ternyata menurun. Ya padahal kan belum 60 nih. Masih lebih itu senior gembala saudara ya. Tapi saya lihat masih seger. Doa saya biar segini masih seger juga saudara ya. Harus. Karena ya ladang sudah menguning, pekerja sedikit, mau nggak mau ya kita-kita ini. Makanya saya tantang jemaat di sini, ayo terlibat dalam pelayanan, dalam ibadah, dalam doa-doa syafaat. Doakan kami hamba-hamba Tuhan. Ya, dan doakan juga supaya pekerjaan Tuhan semakin meluas. Ada awal, ada akhir. Pelajaran kedua, dari ayat-ayat di Pengkhotbah 3 sampai 1 sampai 9 khususnya ayat 2 ini mengajarkan kita hal kedua. Bahwa dalam hidup kita ini segala hal itu ada proses perjalanannya. Proses perjalanannya, the journey. Jadi ada pengalaman perjalanan dalam kehidupan kita sejak lahir sampai akhir kita nanti. Nah, saudara perhatikan dalam perjalanan ini, saudara akan menemukan bukan hanya saudara tapi juga ada orang lain. Kiri kanan yang bersama dengan saudara dalam perjalanan proses ini. Ya, mungkin mereka sama-sama dulu satu sekolah dengan Anda. Sekampung, seperumahan, segereja, dulu umurnya sama. Lalu di mana mereka sekarang? Anda masih hidup, tapi nggak tahu mereka. Anda masih sehat. Teman Anda yang seumuran Anda dulu SD, misalnya, di mana mereka? Mungkin ada yang sudah tidak ada. Mungkin sekarang ada yang selevel dengan saudara. Tapi juga mungkin ada yang di belakang saudara levelnya. Tapi bisa saja juga ada yang di depan saudara. Proses perjalanan pencapaian itu masing-masing. Ya, saudara ada gereja atau jemaat. Ya, dalam perjalanannya hamba Tuhan merintis sebuah jemaat atau pelayanan. Ada yang langsung memiliki jemaat besar. Saya banyak menyaksikan. Ya, saya juga kadang mikir-mikir menggaruk-garuk kepala yang gak gatel ini kok bisa ya. Ada beberapa ladang pelayanan baru buka langsung booming. Kita ini loh yang struggle, doa puasa gitu ya. Yang bikin brosur, yang hadirilah loh. Kok ya struggle, bergumul saudara. Yang lain kok bisa langsung booming. Tapi saya perhatikan begini. Ada di mana yang langsung booming jemaatnya. Banyak. Tapi juga ada yang langsung booming gerejanya, gedungnya. Ada yang belum punya sendiri, ada yang sudah punya. Ya, ada juga yang langsung booming program-programnya. Ada loh, saya orangnya suka belajar. Saya pelajari, wah hebat nih programnya. Ini masih baru nih jemaatnya. Tapi kok bisa begini ya? Ya, kok bisa kesana sini? Ya, buka cabang. Itu pun ya masih istilahnya sewa sana sini dan lain sebagainya. Tapi kok bisa? Ya, yang lain sudah berusaha, tapi koknya sulit. Yang lain sepertinya mudah, tapi itulah hidup. Dan hidup ini fair, saudara. Karena setiap orang akan mengalami proses. Setiap pendeta, gembala, hamba Tuhan akan mengalami proses perjalanan. Abraham 24 tahun nunggu Ishak. Yusuf tunggu 13 tahun.
Dari usia 17 sampai usia 30 tahun. Dipulihkan oleh Tuhan. Israel butuh 430 tahun loh untuk kembali ke Kanaan. Dan mereka harus juga kembali muter 40 tahun perjalanan. Bayangkan segitu lama. Gideon dan Israel di zaman hakim-hakim, saudara. Itu perlu 7 tahun. Ya, untuk mengalami pemulihan. Tuhan memberi kemenangan atas Midian bagi mereka. Demikian dengan Elisabet dan Zakaria. Dalam Injil yang mengalami kemandulan. Menunggu begitu lama. Tapi rupanya setiap orang itu ada prosesnya. Setiap hamba Tuhan, setiap pengusaha, setiap pekerja. Itu ada proses masing-masing. Kita gak bisa menyamaratakan, gak bisa. Kamu kok enak ya? Masalahmu kecil. Loh, kalau orang itu bisa jawab, jangan ngomong kecil loh. Di matamu kelihatan kecil, bagiku gede. Iya loh. Kita ini selalu berpikir bahwa masalah yang kita hadapi itu kayak kita sedang menghadapi Goliat. Ya, iya. Kamu cuma ngalami masalah kecil kayak gitu, cuma soal roti dan ikan. Kecil. Lakuin lo, gedenya minta ampun. Saya yakin setiap orang akan merasa masalahnya paling besar sedunia. Setiap orang, ya, di pemandangan matanya dan di perasaan dirinya. Tapi itu proses masing-masing. Dan yang terpenting sebenarnya dalam proses perjalanan kita sejak lahir sampai Tuhan panggil kita. Yang paling penting itu adalah Andanya yang berubah. Kitanya yang berubah. Bukan sikonnya yang berubah. Saya kasih contoh misalnya begini. Anda mendoakan suami nih. Mendoakan istri supaya berubah. Jadi orang yang baik, suka memberi, sayang istri misalnya. Saudara mendoakan, melayani, membawa menyerahkannya ke Tuhan. Mengimani pasti terjadi. Tapi 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 5 tahun lewat, 10 tahun lewat, 15 tahun lewat. Bukannya tambah benar, tambah berubah, tambah baik, malah tambah menjadi. Loh kok bisa? Tapi 15 tahun itu yang mungkin ibu-ibu Anda lihat suamimu belum berubah. Enggak ada tanda-tanda perubahan. Tapi Anda menemukan Andanya yang berubah. Berubah cintanya ke dia bukan. Ada loh seorang ibu sampai ngomong gini. Lama-lama tak lihat suamiku bukan cuma cinta aja ya. Cintaku masih tulus dan sama seperti muda dulu. Ketika dia mengejar-ngejar aku. Ya. Nah sekarang bukan cuma cinta loh ke dia. Aku jatuh belas kasihan loh ke dia. Sakno orang kayak gini. Udah tahu itu salah, tetap dibikin. Nah, terus ibu gimana? Ya wes tak doa, terus tak layani. Ya apa, itu ya suamiku yang Tuhan kirim. Itu juga pilihanku. Ya sudah aku terima. Bukan dengan terpaksa tapi ya dengan kasih dan sukacita. Aku menemukan ternyata diriku jadi lebih stronger. Lebih kuat dari sebelumnya. Yang Tuhan mau cari itu perubahan kita kok. Sebenarnya gini ya. Ketika di satu momen, di satu titik. Kita berubah seperti yang Tuhan inginkan, maka gampang sekali kok Tuhan rubah orang yang kita doakan. Sikon yang sedang kita gumuli, masalah yang sedang kita hadapi, mudah bagi Tuhan untuk mengubahnya. Ya, Pak saya sudah doa, tumpang tangan, panggil pendeta kok gak berubah. Ya, kenapa suamiku, istriku, anakku, orang tuaku, mertuaku, menantuku gak berubah-berubah ya Pak? Karena gini loh Pak, Bu, ada kemungkinan yang Tuhan kejar itu bukan dia. Karena yang Tuhan kejar itu Anda. Setiap saudara. Bu, Pak, yang Tuhan merubah itu saudara. Karena kalau Anda sudah berubah, gampang loh suami dirubah. Loh iya aku udah berubah tapi kok gak berubah. Nah, yang kedua. Yang pertama tadi, kalau Anda sudah berubah, maka yang lain akan diubahkan Tuhan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Anda sudah berubah. Tapi yang lain belum berubah. Kenapa? Salahkah Tuhan? Salahkah Anda? Enggak. Tuhan tentu tidak pernah salah dan Anda juga tidak salah. Karena Anda berubah jadi benar. Tapi perhatikan baik-baik. Anda ketika day one, hari pertama menghadapi nemu suami model kayak gini kan shock. Kaget, gini. Jadi lemah iman. Ya kan? Sakit hati, nangis terus. Ya kan? Mungkin itu dulu. Tapi sekarang lama-kelamaan
suami yang gak berubah ini, Anda yang berubah, lama-kelamaan Anda jadi pribadi yang stronger. Yang lebih kuat dari hari sebelumnya, minggu sebelumnya, bulan sebelumnya, 10 tahun sebelumnya. Anda menemukan, wah, kayak gini, dia gak berubah, it's okay, gak masalah. Karena aku sekarang lebih penyabar, lebih kuat dari sebelumnya. Tuhan mungkin tidak merubah keadaan Anda, tapi Tuhan merubah Anda. Menjadi pribadi yang kuat. Jadi yang Tuhan kejar itu Anda, bukan yang lain. Loh, terus dia, urusan dia dengan Tuhan. Yang penting urusan sudah dengan Tuhan, sudah selesai. Anda jalani proses. Dibentuk, Anda semakin kuat. Tuhan gak salah loh pilih bahu pundak Anda. Dia taruh itu karena dia pandang Anda lebih kuat daripada yang lain. Iya loh. Ya, jadi dia gak berikan itu ke orang lain. Anda di mata Tuhan lebih kuat. Ya, tapi kok masalahnya gak selesai? Mungkin bagi pikiran Anda masalahnya gak selesai. Masalah ekonomi gak berubah. Suami mungkin misalnya gak berubah. Tapi Anda yang berubah. Sesuai yang Tuhan inginkan. Cuma tunggu waktu, berkat banyak datang kok. Berkat yang datang itu sebagai apa ya? Semacam gift ya, hadiah. Bahwa Anda membuka diri untuk diproses, dibentuk oleh Tuhan. Tuhan senang sekali loh. Akhirnya Anda jadi seperti yang diinginkan. Jadi berkat yang datang semacam penghibur. Wah, senang aku, terhibur. Ya, walaupun ada masalah gak selesai. Ya kayaknya kok pancet ya, tapi puji Tuhan ya. Berkat itu berubah-berubah. Ya, datang terus. Ya, ini datang, lalu yang lain datang. Oh, puji Tuhan, senang. Gitu ya. Jadi Anda dapat penghiburan tersendiri dari Tuhan. Karena kalau masalah ini cabut Tuhan, kalau masalah gak ada, Anda bisa jadi sombong loh. Anda menjadi pribadi yang gak mawas diri, gak berhati-hati, gak berjaga-jaga, gak waspada. Masalah ada membuat Anda tetap berdoa. Masalah Anda ada membuat Anda tetap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Itu proses perjalanan Bapak Ibu. Jadi Tuhan ingin dalam proses perjalanan itu Anda jadi orang yang berubah seperti yang Dia inginkan. Mau apa lagi Tuhan, aku perpuluhan sudah, doa malam datang, ibadah berapa kali? 3 kali aku melok. Kurang apa lagi? Ya itu yang sering saya bilang mungkin kurang ajar gitu kan. Suka nyalahin Tuhan gitu saudara ya. Nah udahlah, kalau kurang ajar memang perlu diajar saudara ya. Jadi relakanlah diri Anda diajar. Karena kalau kita diajar dan Anda mau belajar, lama-lama jadi pinter kok. Ya loh, jadi proses itu bagus. Itu indah. Hasilnya yang terbaik untuk kita loh, untuk kebaikan kita loh. Bukan untuk orang lain loh. Soal dia gak berubah itu urusan dia dengan Tuhan. Loh Pak, tapi aku doakan untuk pemulihan ekonomi kami 20 tahun gak berubah. Loh Pak, Bu, 20 tahun bisa makan? Bisa. Bisa beli ini tuh? Bisa. Anak-anak gimana? Ya puji Tuhan Pak, selesai sampai lulus kuliah. Terus maksudnya apa tuh? Pemulihan ekonomi. Buktinya Tuhan masih menyediakan. Buktinya semua kebutuhan dicukupkan Tuhan. Ada limpahnya. Ya dikit sih Pak. Sampai bisa beli apartemen. Bisa beli mobil 10 lah. Ada lebihnya malah kan. Saudara ya kan ya senang lah. Ya saudara ya. Jadi intinya sebenarnya kalau Anda fair. Lihat sisi-sisi di mana Tuhan itu sebenarnya menghibur kita. Nguatin kita, hiburkan kita. Ya yang penting paling enggak loh di masa-masa kayak gini. Kan ini lagi naik katanya ini ya. Karena varian baru dari mana itu Singapura atau apa katanya gitu ya. Udah sampai ke Jawa Timur lah. Ke Surabaya ya paling tidak sehat. Ya kan? Puji Tuhan senang sehat. Supaya bisa kerja. Saya senang loh. Lihat Surabaya ini gak sepi kayak dulu. Senang. Ya saya pelayanan bulan lalu ke Toraja. Makassar naik bis 8 jam ke Toraja, Rantai Pau. Waduh, sampai di sana saya kaget. Ini orang-orang gak ngerti pandemi apa? Gak ada yang pakai masker. Mau di jalan, mau di gereja, di toko, di mall, gak ada yang pakai. Saya pikir, loh gak takut? Takut apa? Malah lihat saya kayak gini, aneh rasanya. Loh Pak kok pakai ya? Kebiasaan, udah kebiasaan. It's okay sih, sehat. Ya, saya percaya udah menurun, apalagi Surabaya kan tenang, aman, semua sehat. Cuma ya udah kebiasaan, ya kan?
saudara ya. Seperti kita dulu kalau pergi ini udah kebiasaan bawa dompet, bawa HP. Ya kan? Lalu ada kebiasaan baru 2 tahun ini bawa masker, bawa semprotan. Bukan baygon ya. Ya udah kan biasa gitu kan. Cuma ya beberapa kali aja lupa. Tadi contohnya. Ya saya mohon maaf kalau tadi agak telat. Karena HP ketinggalan di rumah. Jadi balik lagi saudara ya. Ya khotbah ya sekarang kalau hamba Tuhan kan di HP saudara ya. Kerangka khotbahnya apa semua ya. Terus balik lagi ya. Ya puji Tuhan saya diampuni Pak ya. Gitu ya. Ya maha pengampun dia Tuhan itu ya. Jadi ya ketika di Makassar. Waduh nyampe di satu tempat. Turun dari bis kami rombongan. Lalu naik Grab. Gitu ke hotel. Nah saya kaget saudara ya. Sopirnya nggak pakai masker. Kemudian Makassar rame loh. Padet. Saya bilang sudah lama Pak. Seneng juga loh kalau lihat roda ekonomi jalan ya kan. Orang-orang kayak dulu seneng. Minggu lalu ke Jogja survei. Wah itu juga saudara. Wah seneng sebelumnya di Jakarta. Wah sudah ini ya. Seneng juga ya waktu lihat wah seneng daripada dulu sepi. Tiba-tiba waduh ono mana iki. Nambah lagi gitu saudara ya. Sumpek loh denger gitu ya. Siapa lagi ini bukan orang jualan. Ayo siapa lagi saudara ya. Aduh ya inilah hidup ya. Ada prosesnya. Dan Anda paling tidak hari ini sehat. Sudah melalui proses. Puji Tuhan ya. Kita bisa jaga itu baik-baik. Terakhir yang ketiga ya. Segala hal dalam hidup ini ada pembelajaran. Pembelajaran. Ketika Anda dibohongi. Tadinya sebelumnya Anda belajar. Ternyata tidak semua orang bisa dipercaya. Ya. Jadi jangan tulus, polos, lugu. Wah, habis saudara ya. Makanya Tuhan bilang, cerdiklah seperti ular, tapi juga tulus seperti merpati. Ada keseimbangan. Jangan cuma salah satu tulus, ketipu. Habis-habisan malah ya. Ya cerdik, penipu saudara ya. Jadi ya kita harus imbang di sana. Ya ada keutuhan. Dari situasi kita dilukai, terluka, dikecewakan. Kita belajar ternyata memang saya nggak boleh mengandalkan manusia. Saya cuma boleh mengandalkan Tuhan dan harus mempercayai kedua tangan saya. Karena dua tangan orang lain bisa ngecewakan. Tapi dua tangan saya tahu kapasitasnya, kemampuannya, kekuatannya. Cuma saya dengan Tuhan saja. Daud bilang, engkau yang membuat kakiku berjejak di gunung-gunung. Dia ngomong ke Tuhan. Daud jadi lincah, pintar dalam peperangan. Karena Tuhan yang membuatnya. Bukan karena sekolah, bukan karena yang lain. Bukan karena pengalaman hidupnya. Bersama dengan Tuhan, Anda jago dalam bisnis. Anda hebat dalam berusaha, dalam melayani. Ini karena Tuhan loh. Ya, jadi bangun terus hubungan Anda yang strong dengan Tuhan. Lama-kelamaan Anda akan jadi ahli kok. Anda akan belajar banyak dari sana. Dari kekurangan Anda belajar untuk bijak. Ternyata uang ini harus dikelola dengan baik. Ternyata untuk keluar harus dijaga. Katanya pemimpin kita, tahun depan ini masa yang gelap. Dunia 2023. Bagaimana Indonesia? Ya para ahli juga mengatakan bisa saja Indonesia mengalaminya. Tapi satu hal yang saya sadari, yang saya tahu dari Alkitab loh ya. Bahwa segelap apapun di depan sana. Selama hidup kita jadi terang dan selama terang dunia itu yaitu Yesus tinggal dalam kita akan selalu terang kok. Firman-Nya itu menerangi kakiku, ngapain aku takut? Peteng gelap di depan saya. Oke, aku punya kacamata iman yang seperti kacamata sinar laser gitu ya, tembus. Ya, berjalan melangkah dengan Tuhan di tengah kegelapan. Ada Tuhan. Kita jadi bijak. Ketika kita diizinkan Tuhan sakit, kita jadi bijak untuk berpikir, oh ya, aku harus jaga makan, ya, mungkin aku harus berolahraga dan sebagainya. Ada pembelajaran. Belajar apa? Tentang keseimbangan dua kutub. Dua kutub. Ya, ada plus minusnya. Mengajari kita bahwa kita harus memilih yang terbaik dan menjadi yang terbaik. Ya, ada orang mengatakan begini, sekolah kita ini, SD, SMP, SMA, kuliah. Sekolah itu memberi kita pelajaran
dan diakhiri dengan ujian. Itu sekolah, ya kan? Anda mau naik kelas 1, naik kelas 2, ya kasih pelajaran kan, berapa itu? 10 bulan misalnya ya. Setelah itu kan harus ada ujian naik ke kelas 2, ya ulangannya. Apalagi yang terakhir, kelas 6 SD, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA, itu ujian akhir. Tapi itu sekolah kebanyakan umum. Pelajaran dulu baru ujian. Tapi dalam sekolah kehidupan rohani kebalikannya. Ya, kita ini bukan langsung diberi pelajaran, diuji dulu. Dapat ulangan dulu. Dan masalahnya datang terus, berulang-ulang, ulangan. Ya, diuji terus. Ngapain? Supaya bisa menarik pelajaran. Di sekolah umum Anda belajar dulu, baru diuji. Tapi dalam sekolah iman, Anda diuji dulu baru dapat pelajarannya. Walah. Dari kekurangan aku belajar begini. Dari kegagalan aku belajar begini. Dari penyakit, dari dikecewakan aku belajar banyak hal. Elon Musk. Ya, kita belajar sisi positifnya saja ya, orang terkait dunia itu ya. Tahun 71 dia lahir di Afrika Selatan, lalu moving pindah ke Kanada. Ya, kalau nggak salah divorce ya, bercerai. Tapi akhirnya dia berhasil kan? Dia berjuang, berusaha. Dan posisi kekayaannya setahu saya ini dari info kurang lebih 4 bulan lalu. Itu 4.000 T. Ya, 4.000 T. Bukan tenggo saudara ya. Bukan tempe juga saudara ya. Triliun. Ya. Lalu tinggal di mana nih? Wah, kita berpikir dia tinggal di palace gitu ya. Di istana, di puri yang sangat indah. Enggak. Ternyata rumahnya itu cuma rumah kecil saja. Ya. Kalau enggak salah cuma makan, cuma nyewa ya. Ya, 700 juta tok. Ya, orang segitu duitnya banyak mau ngapain? Rumah segede gitu, kalau misalnya dia nggak punya istri ya. Kamar 10, siapa aja yang mau ngisinya? Ya, jalan tengah malam tiba-tiba ada bunyi sesuatu loh, bisa horor saudara ya. Di tengah seluas lapangan bola, Anda sendirian, eman sayang. Jadi lebih baik bilik kecil, rumah kecil, selesai. Seperti Bill Gates mengatakan, Anda cari kantor saya, nggak ada. Kantor saya ini, laptop saya. Saya nggak punya kantor fisik. Kantor saya cuma laptop saya. Belajar itu membuat kita jadi pintar. Belajar membuat kita jadi ahli. Belajar membuat kita jadi kuat. Belajar membuat kita jadi cepat. Belajar membuat kita jadi bijak. Jadi sabar, jadi peka. Karena itu hidup ini adalah pembelajaran. Makanya kalau diajar Tuhan dengan masalah, terimaan. Karena hasilnya adalah Anda akan jadi pintar. Gak ngerti sekarang, kok bisa Pak aku rajin ke gereja loh. Tapi kenapa ini alami? Nanti Anda akan ngerti. Makanya muncul lagu lama itu kan. Tapi ku mengerti. Kapan? Sekarang. Tadinya gak ngerti. Kemarin gak ngerti. Minggu lalu, aduh gak ngerti waktu pertama kali ngalami masalah. Gak ngerti, apa maksud Tuhan. Sekarang kok jadi ngerti. Kau tolong padaku. Wah, indah sekali. Terima kasih Tuhan. Sekarang aku jadi ngerti, malu sendiri ya. Kalau kita ngerti tadi udah nuduh-nuduh Tuhan yang enggak. Sekarang ketika kebuka semua, kita dipulihkan, kita diberkati limpah. Jadi malu sendiri ya. Jadi ya baguslah. Kalau malu berarti ada perasaan, urat nadinya belum putus, istilahnya gitu kan. Urat rasanya. Tapi kalau sudah malu kan nanti next ada masalah lagi. Kita nggak melakukan kesalahan yang sama, jadi bijak. Tuhan terima kasih untuk masalah ini. Aku nggak kuat kayak masalah sebelumnya. Tapi aku percaya aku akan semakin diperkuat. Karena Engkau selalu hadir di sini. I am here kata Tuhan. Aku nggak jauh. Seperti Daniel di gua singa. Daniel nggak lihat Tuhan hadir. Tapi Daniel melihat dengan hati imannya. Bahwa Tuhan ada di sana. Loh dari mana tahu? Dari ini singa-singa yang tidak menerkam. Padahal dibikin lapar. Ya, guru sekolah minggu mengajar, mulutnya dikatupkan. Pakai lem apa? Membuka, nggak bisa kebuka. Bukan, kalau saya lebih setuju. Singa-singa itu selera mereka dimatikan oleh Tuhan. Gak selera lihat Daniel. Mungkin lihat kayak balung tok gitu saudara ya. Makan ketusuk-tusuk, waduh nanti di tenggorokan nanti nyangkut. Waduh, jadi males lihat Daniel.
Buktinya setelah Daniel dikeluarkan dan orang-orang musuh-musuh politiknya yang membuang dia dilemparkan ke dalam. Langsung loh kata Alkitab. Singa-singa itu mencaplok mereka. Baru nyadar gitu loh singa. Loh tadi kok nggak dimakan yang Daniel 1 itu. Padahal empuk loh, enak loh itu ya. Tapi kok enggak ya, ini ya saudara ya. Malah untung mereka. Kenapa? 120 orang loh. Daniel sendirian. Mungkin singa kalau ada 5, 6, 7 mereka. Ya 1. Ya paling cuma mengenyangkan jari jempol tok gitu saudara ya. Kalau 120, wah 1 singa dapat berapa itu saudara ya. Wah kenyang saudara ya. Jadi ayo kita perlu belajar. Dan kita harus pintar dalam Tuhan. Selamat melakukan firman Tuhan. Selamat naik kelas, selamat diuji. Dan mencapai kesempurnaan yang Tuhan sediakan. Amin. Tuhan memberkati kita sekali.